Sementara itu, Saudara, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Riau memvonis bebas terdakwa kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi FISIP Universitas Riau. Banyak yang menilai hal itu tidak adil terhadap korban. Lalu bagaimana sebenarnya aturan hukum pelecehan seksual di Indonesia? Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Riau memvonis bebas terdakwa kasus pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswi Universitas Riau. Banyak yang menilai hal itu tidak adil bagi korban. Lalu bagaimana sebenarnya aturan hukum bagi tindakan pelecehan seksual di Indonesia? Sebelum kita diskusi, jangan lupa untuk subscribe YouTube Liputan 6 SCTV. Sekarang kita mulai diskusinya. Terdakwa Dr. Wiranto yang terbukti secara sah dari bersalah. Ya, rasa kecewa, kemudian juga tangis rekan korban tak terbendung usai vonis dijatuhkan oleh majelis hakim. Mereka menilai hal itu tidak adil terhadap rekannya. Ya, vonis bebas terhadap Syafri Harto, Dekan FISIP Universitas Riau itu dijatuhkan majelis hakim setelah majelis hakim menilai keterangan para saksi ini tidak membuktikan adanya tindakan pelecehan seksual terhadap korban. Ya, keputusan hakim ini pun sulit diterima oleh sejumlah pihak. Kemudian Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak angkat bicara. Putusan tersebut saya harap tidak meruntuhkan semangat perjuangan untuk menegakkan keadilan atas kasus-kasus kekerasan seksual. Saya percaya pengadilan sebagai benteng terakhir bagi korban untuk mendapatkan keadilan akan tetap memberikan jaminan perlindungan dan keadilan hukum terhadap korban. Ya, lalu jika tidak ada bukti yang kuat, lalu bagaimana seseorang yang mengalami tindak pelecehan seksual ini bertindak? Apa yang harus dilakukan? Saya kira hakim ini kurang progresif karena itu tadi, ya, ada aturan yang menyatakan bahwa dia tidak yang nomor satu, kalau menurut saya tidak ada bekasnya. Itu yang sulit gitu. Ya, meskipun ada saksi setelah terjadi kan begitu, yang mengantar laporan dan apa gitu. Tetapi peristiwanya sendiri tidak bisa dibuktikan secara nyata. Gitu. Mestinya itu tadi saya bilang lari atau melawan gitu, entah robek, entah luka tangannya segala macam. Nah itu bisa jadi itu yang lebih meyakinkan sebenarnya. Gitu. Penghinaan tentang bentuk tubuh umpamanya, alat kelamin gitu ya, dengan cara berbicara itu kalau misalnya sudah masuk dalam wilayah pelecehan gitu ya, apalagi sampai umpamanya tadi memegang gitu ya kan, memegang, nah itu udah memang bagian dari perbuatan cabul gitu kalau itu. Tindakan pelecehan seksual seringkali terjadi, bahkan itu tanpa disadari terjadi di sekeliling kita, di sekitar lingkungan kita. Ya, kasus kekerasan seksual ataupun juga kasus pelecehan seksual ini seakan seperti fenomena gunung es. Banyak yang belum terungkap. Kemudian banyak pihak yang menilai RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dinilai bisa menjadi payung hukum yang tepat, bisa menjadi pelindung penjaga bagi para korban kekerasan seksual ataupun juga korban pelecehan seksual. Dari hasil lembaga survei Indikator Politik Indonesia, lebih dari 50% responden setuju jika RUU TPKS segera disahkan oleh para anggota Dewan untuk menjadi undang-undang. Namun sayangnya hingga saat ini RUU TPKS belum juga selesai dibahas. Menjaga diri sendiri memang menjadi sangat penting untuk mencegah adanya tindakan pelecehan seksual maupun juga kekerasan seksual. Tetapi adanya payung hukum yang adil ini sangat diperlukan agar tidak ada lagi ketidakadilan yang dirasakan para korban pelecehan seksual dan juga kekerasan seksual. Saya Reza, kita ketemu di diskusi selanjutnya.